Rio, selamat malam waktu Indonesia. Apa yang menjadi alasan Kongres Amerika Serikat melarang TikTok beroperasi di sana, Rio? Ya, selamat malam waktu Indonesia, Jaya dan pemirsa TVRI. Alasan yang paling banyak dibahas adalah kekhawatiran mengenai privasi data pengguna TikTok dan kaitan TikTok yang dimiliki perusahaan Tiongkok, ByteDance, dengan pemerintah Tiongkok dan juga Partai Komunis Tiongkok. Nah, situasi ini dipercaya membuat data pengguna TikTok ini rentan digunakan untuk memanipulasi warga Amerika Serikat melalui pengintaian dan juga disinformasi. TikTok ketika dihadirkan ke Kongres Amerika sudah menyatakan bahwa data pengguna Amerika Serikat sebetulnya disimpan di server Amerika. Namun itu tidak menghentikan para legislator untuk mensahkan, meloloskan undang-undang ini yang kalau disahkan akan memerintahkan TikTok untuk menjual asetnya ke perusahaan Amerika. Jadi kepemilikan Tiongkok itu harus berakhir dan itu harus dilakukan dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak, maka operasi TikTok di Amerika Serikat itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, setelah lolos di DPR, ini masih harus masuk ke Senat. Ketua Senat sendiri belum menyatakan komitmen apa-apa mengenai aturan ini. Nah, setelah dari Senat, Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa tujuan dari legislasi ini bukanlah untuk melarang TikTok, melainkan untuk mengakhiri kepemilikan Tiongkok melalui ByteDance dan kaitannya dengan Partai Komunis Tiongkok, Jaya. Ketika Kongres menolak, meskipun kita masih menunggu ya, Senatnya responnya seperti apa? Lalu bagaimana sebetulnya, Rio, respon dari ByteDance dan kaitannya dengan Partai Komunis Tiongkok, Jaya? Ketika Kongres menolak, meskipun kita masih menunggu ya, Senatnya responnya seperti apa? Lalu bagaimana sebetulnya, Rio, respon dari masyarakat Amerika Serikat terkait dengan terancamnya TikTok yang tidak dapat beroperasi di Amerika Serikat ini? Iya, Jaya, ketika sidang hari Rabu kemarin, jadi ini sudah 2 hari, ini responnya sangat negatif dari masyarakat Amerika, terutama dari kalangan kreator, influencers, dan juga pengguna. Kita juga tahu bahwa selama proses legislasi berjalan, TikTok ini ikut memobilisasi, meminta dukungan dari para penggunanya untuk menolak rencana legislasi tersebut. Nah, ketika sidang di DPR, mereka memprotes tentunya legislasi ini karena dianggap akan mengancam sumber penghidupan mereka begitu. Di luar para influencers dan konten kreator ini, ada juga yang menuding bahwa legislasi ini sebetulnya untuk melakukan sensor terhadap para influencers dan konten kreator ini. Ada juga yang menuding bahwa legislasi ini sebetulnya untuk melakukan sensor terhadap konten-konten pro-Palestina, yang kita tahu bahwa di Amerika Serikat banyak sekali konten pro-Palestina yang disirkulasikan di TikTok dan juga menjangkau kelompok muda. Nah, selain ini, dari kalangan akademisi mengkritik juga karena kalau alasannya adalah mengenai privasi data pengguna, TikTok bukanlah satu-satunya aplikasi yang punya masalah tersebut. Kita tahu bahwa Meta yang memiliki Facebook dan Instagram, kemudian Twitter atau sekarang dikenal dengan X, itu juga memiliki concern yang sama dan mereka juga sudah dipanggil ke Kongres untuk masalah yang sama. Namun demikian, dua perusahaan yang terakhir adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, berbeda dengan TikTok yang berbasis di Tiongkok begitu. Dan menurut catatan TikTok di Amerika Serikat ada 170 juta pengguna aktif, kemudian digunakan oleh 7 juta bisnis dan membuka lapangan pekerjaan bagi 300.000 orang. Kira-kira mereka lah yang akan terdampak jika legislasi ini disahkan nantinya, Jaya. Baik. Kita tunggu apakah nantinya protes dari para influencer ini akan berpengaruh terhadap undang-undang larangan TikTok yang sudah digolkan oleh oleh Kongres dan juga pemerintah nantinya. Rio Tuasikal, terima kasih laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia.